Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai dampak penjajahan Jepang di bidang militer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divani Sabilila Lubis. Nama saya Sarah Nur Maulida. Saya Muhammad Aiman Hanif. Saya Nuan Sandra Kapuri Nadine. Saya Nadifa Lestari. Dan saya Jeremia. Halo, perkenalin aku Nadifa Lestari dari SMA N32 Jakarta. Ini dengan Bapak siapa, mohon maaf? Nama saya Daniel. Oh, Pak Daniel. Ya. Aku di sini mau nanya tentang penjajahan Jepang yang ada di Indonesia, boleh? Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu, dari mana sih Bapak tahu sumber-sumber penjajahan Jepang waktu di Indonesia? Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau sedikit mengkoreksi nih. Jepang itu sebenarnya bukan penjajahan. Jadi Jepang itu adalah pendudukan Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu masuk ke Indonesia, dia merubah sistem pemerintahan dari tadinya pemerintahan sipil menjadi pemerintahan militer. Sementara kalau penjajah seperti contohnya Belanda, dia merubah seluruhnya sistem pemerintahan sama sistem negara. Itu tambahan koreksi dari saya. Nah, terus terkait dengan tadi pertanyaannya mengenai sumber yang saya peroleh mengenai pendudukan Jepang itu berdasarkan dari cerita orang-orang tua yang di sebelum saya, dari orang tua, dari kakek saya yang pada saat itu mereka memang ada di zaman pendudukan Jepang. Demikian. Oh, kalau misalnya waktu kependudukan Jepang di Indonesia itu situasi Indonesia kayak gimana? Oke, karena Jepang masuk ke Indonesia itu dia sifatnya adalah pendudukan, jadi hanya merubah sistem pemerintahan. Dan pada saat itu berdasarkan cerita dari orang tua saya sama kakek saya, jadi Jepang itu masuk ke sini kan kondisinya pada saat itu sedang berperang dengan sekutu. Nah, dia sebagai satu-satunya negara di Asia yang maju teknologi militernya. Nah, supaya dia itu bisa melawan sekutu, dia mencoba mencari bantuan dari negara-negara yang didudukinya, salah satunya Indonesia. Dilansir dari Wikipedia, restorasi Meiji mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur, Militer Kuat. Nah, jadi mereka masuk ke sini melakukan propaganda, yaitu dengan maksudnya dia ke sini meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk membantu mereka melawan sekutu dengan cara mereka membebaskan negara kita. Yang pertama, membuat pendidikan. Di sektor pendidikan, Jepang itu memperbolehkan seluruh masyarakat Indonesia untuk sekolah. Sementara waktu zaman Belanda kan nggak boleh, hanya kaum bangsawan saja. Ya, waktu Jepang diperbolehkan tuh untuk sekolah. Seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada wajib belajar 12 tahun dari Jepang. 9 tahun dari Jepang ya. Jadi itu yang membuat masyarakat kita itu menjadi welcome dengan kehadiran Jepang, ya kan? Karena dianggap ini memberikan angin segar nih buat kehidupan bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, yang selalu didengung-dengungkan oleh Jepang pada saat masuk ke negara kita, dia akan memberikan kemerdekaan. Waktu itu dijanjikan kemerdekaan akan diberikan kepada rakyat Indonesia dengan catatan rakyat Indonesia mendukung perjuangan Jepang menghadapi sekutu. Nah, hal yang menjadi rakyat Indonesia itu menerima kedatangan Jepang karena janji manis tersebut. Sehingga kalau ditanya tadi pertanyaannya bagaimana suasananya tidak seperti halnya waktu penjajahan Belanda, di mana rakyat kita tuh merasa terkekang. Sementara waktu Jepang rakyat kita itu dibebaskan, sekolah dibebaskan, kemudian dibentuk di sistem strata sosial atau status sosialnya diberikan pemahaman mengenai kedudukan, ada karesidenan, ada kelurahan, kecamatan, yang itu akhirnya terbawa tuh sampai sekarang, ya kan? Jadi artinya bangsa kita pada saat itu benar-benar diberikan pembelajaran mengenai bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Terus yang ketiga,
karena dia masuk ke negara Jepang masuk ke negara kita itu dengan merubah sistem pemerintah menjadi militer, masyarakat kita menjadi belajar mengenai bagaimana cara berperang. Makanya Jepang membentuk namanya peta sama heiho. Dikutip dari Ranah Sejarah, berdirinya organisasi kemiliteran milik Jepang di Indonesia sebagai upaya memperoleh tenaga yang lebih besar dalam pertempuran perang melawan sekutu. Ya kan? Di peta itu dia bentuk organisasi militer di mana ditempatkan orang kita sebagai pemimpinnya. Kalau mungkin diingat itu namanya Letnan Kolonel Supriyadi. Itu sebagai salah satu pemimpin peta. Ya, jadi artinya Jepang memberikan kebebasan kepada bangsa kita untuk belajar termasuk menjadi pemimpin. Nah, itu di bidang militer ya kan. Jadi artinya bangsa kita mendapatkan tambahan ilmu dari pendidikan, dari bagaimana mengelola organisasi kemasyarakatan, sosial, kemudian bagaimana militer untuk memimpin pasukan gitu kan. Nah, sehingga kondisinya pada saat itu sangat tidak seperti terkekang waktu di zaman penjajah Belanda. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Untuk Jepang sendiri, cara merekrut bangsa Indonesia itu kayak gimana? Apa melalui tes-tes atau? Oh enggak, kalau Jepang itu waktu itu kan karena dia sudah punya namanya peta ya, organisasi militer peta. Jadi seluruh masyarakat Indonesia seperti halnya sekarang yang diberlakukan di negara-negara Eropa termasuk Amerika ada namanya wajib militer. Jadi masyarakat Indonesia setelah umur 17 tahun itu wajib mengikuti peta. Jadi artinya di satu sisi mereka memberikan kebebasan bangsa kita untuk sekolah, tapi pada saat sudah masuk umur 17 tahun mereka harus keluar dari sekolahnya ikut pendidikan militer di peta. Gitu. Dikutip dari Ranah Sejarah, pembentukan organisasi kemiliteran kepemudaan dijadikan kekuatan tambahan di medan perang. Untuk menjadi anggota kemiliteran yang paling diutamakan adalah peran golongan muda karena mereka memiliki jiwa yang kuat, kedisiplinan tinggi, dan berambisi besar. Selama berapa tahun itu pendidikan militer? Pendidikan militernya itu 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu diberikan dasar-dasar kemiliteran dari mulai latihan fisik, gerilya, kemudian berperang sampai bagaimana cara menggunakan peralatan perang, senjata khususnya. Dikutip dari Ranah Sejarah, beberapa organisasi kemiliteran yang didirikan Jepang meliputi Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR), Seinendan, Keiboidan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian, dilansir dari Keraton Journal of Historic Education and Culture, untuk menjadi anggota PETA, para pemuda harus mengikuti pendidikan kemiliteran. Latihan kemiliteran angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1943. Dengan adanya latihan militer dan penanaman moral Jepang, diharapkan bisa menjadikan pemuda Indonesia memiliki jiwa kemiliteran dan membantu kemenangan Perang Asia Timur Raya. Kalau misalnya itu kan sikap Jepang ke bangsa Indonesia memberikan kebebasan. Kalau misalnya sikap Jepang ke Belanda sendiri gimana? Pada saat itu kan Belanda juga ada di Indonesia. Nah, jadi ceritanya kan kalau berdasarkan sejarahnya, Belanda yang pertama menjajah bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada saat itu Jepang masuk menduduki bangsa Indonesia. Nah, karena Jepang membawa misi sebagai negara di Asia yang paling maju, dan dia membawa hashtag atau tagline 3A. Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, terus Jepang sebagai satu lagi dia, Jepang sebagai satu lagi apa gitu. Nah, itu 3A itulah yang menjadi semboyan yang didengungkan Jepang yang membuat bangsa kita menjadi loyal terhadap Jepang, ya kan? Sehingga Jepang bisa melawan penjajah Belanda, ya kan? Dan posisinya saat itu Belanda karena tidak ada dukungan, dia menjadi terdesak karena Jepang dibantu oleh rakyat Indonesia. Itu rakyat Indonesia semuanya itu welcome ke Jepang, apa ada beberapa yang merasa curiga ke Jepang? Awalnya dengan kehadiran Jepang semua setuju,
karena itu tadi kan membawa misi yang 3 itu kan. Nah, jadi pada awalnya rakyat Indonesia itu sangat mendukung dengan kehadiran Jepang. Apalagi Jepang selalu memandangkan bahwa dalam struktur sosialnya Jepang itu selalu memberikan kayak semacam brainwash ya, memberikan pencucian pikiran kepada rakyat Indonesia bahwa status negara yang paling tinggi adalah Jepang, nomor 2 adalah Indonesia, nomor 3 itu adalah Asia Timur ya, Tiongkok, India, Arab, baru yang paling terakhir itu Eropa dan Belanda. Nah, itu yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia itu sangat senang tuh, artinya kastanya berada di bawahnya Jepang gitu kan. Nah, jadi pada awalnya semua yang diinginkan oleh Jepang kita support gitu. Tapi lama-kelamaan setelah dirasakan kok ternyata ini jadinya hampir-hampir sama atau mirip seperti Belanda. Kenapa? Pertama, yang tadi tuh wajib militer. Tidak ada alasannya warga Indonesia tidak ikut, wajib ikut. Semuanya. Nah, jadi akhirnya kita merasa seperti dipaksakan. Ya. Terus yang kedua, di zaman penjajahan Belanda itu ada banyak organisasi pergerakan kebangsaan. Ada Bung Tomo, Muhammadiyah, kemudian Indis Party dan lain-lain. Di zaman Jepang itu semua dimatikan. Artinya kebebasan masyarakat Indonesia untuk berpendapat, berpolitik itu dihentikan. Terus yang ketiga, adanya kewajiban setiap pagi masyarakat kita itu dari mulai yang sekolah sama yang bekerja wajib melakukan seikere. Seikere itu artinya penghormatan kepada matahari. Karena Jepang menyatakan bahwa matahari itu adalah sebagai dewa. Nah, secara tidak langsung ini kan kalau kita lakukan setiap hari, berarti kan kita menghormati dewanya bangsa Jepang. Secara tidak langsung kita menghormati bangsa Jepang. Jadi merasa bahwa kita itu seperti halnya orang yang terjajah jadinya kan gitu. Dan itu wajib tuh tiap hari dilakukan. Dikutip dari Suara Aisyah, Pengkhidmatan Agung kepada Tenno Haika dengan jalan menghadap ke timur, arah matahari terbit, dan membungkukkan setengah badan atau ruku. Itulah ritual Seikirei. Setiap instansi, baik swasta maupun milik pemerintah, diwajibkan menggelar ritual Seikirei ini. Kemudian, setiap rapat umum atau aktivitas yang melibatkan banyak orang diwajibkan melakukan ritual tersebut terlebih dahulu. Nah, terus yang keempat, khususnya buat yang wanita nih, yang perempuan, mereka wajib melayani keinginan tentara Jepang. Makanya dulu banyak wanita yang tertekan mentalnya, tertekan fisiknya, karena harus wajib melayani tentara Jepang. Supaya tentara Jepang itu rileks, santai, sehingga tidak merasa tertekan dengan suasana perang pada saat itu. Nah, 4 hal inilah yang membuat belakangan setelah dirasakan oleh bangsa Indonesia ini sama halnya tidak jauh beda dengan Belanda. Makanya kemudian dilakukanlah perlawanan terhadap Jepang. Jadi awalnya welcome, belakangan setelah dirasakan ini kayaknya udah nggak sesuai nih, dilakukanlah perlawanan. Dilansir dari kompas.com, terjadinya pemberontakan di mana-mana. Salah satunya adalah PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Pemberontakan ini terjadi karena keadaan masyarakat yang cukup menderita dikarenakan persoalan roh musya, kekejaman Kementai, serta tindakan pemerintahan Jepang yang merugikan rakyat Indonesia. Perlawanan yang dilakukan berupa pengibaran bendera merah putih, menyanyikan Indonesia Raya, dan di timur matahari. Itu kalau misalnya bangsa Indonesia nggak melakukan yang Jepang perintahkan, itu dampak bagi masyarakatnya itu gimana? Nah, kalau tidak dilakukan atau tidak dituruti keinginan Jepang, itu sama seperti yang dilakukan oleh Belanda. Akan diberikan hukuman, ya kan? Diberikan hukuman, terus kemudian di stop bantuan, ya kan? Nah, terus kemudian tidak bisa lagi mereka untuk menerima seperti yang tadi diinfokan pendidikan gitu. Jadi artinya fasilitas-fasilitas yang awalnya diberikan itu semua dihentikan. Iya, karena dianggap tidak menuruti kemauan Jepang. Contoh hukuman jika tidak mengikuti pemerintahan Jepang dikutip oleh tirto.id, di mana seseorang bernama Muradi, yaitu adalah perwira PETA yang bersama Supriyadi memimpin perlawanan terhadap Jepang di Blitar pada 1945,
dipenggal mati oleh Jepang yang mengingkari kesepakatan damai. Oke, udah segitu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak udah menjawab. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, dari video tersebut kita menyimpulkan bahwa kedatangan tentara Jepang di Indonesia memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dalam hal kebebasan yang dijelaskan secara propaganda. Seperti warga Indonesia yang dilatih untuk menjadi tentara melalui organisasi PETA dan HEIHO. Diberikan pendidikan di bidang militer seperti cara berperang, strategi perang, dan lain-lain, serta diwajibkannya masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam bidang militer selama 1 tahun. Namun, pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa hal ini adalah bentuk pemaksaan dan upaya Jepang dalam menanamkan loyalitas kepada mereka. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk memberikan perlawanan dan meraih kemerdekaannya sendiri. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.